Baik, terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh Bapak Dr. Brojo Setia Supri Ulama, MSI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah pertama-tama kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi ini kita dipertemukan baik itu secara langsung maupun secara online pada acara temu wali mahasiswa baru Departemen Statistika Bisnis. Jadi pada kesempatan ini mungkin yang baik yang hadir secara offline maupun online nanti akan dijelaskan terkait dengan fasilitas atau mungkin apa saja yang perlu Bapak Ibu ketahui selama putra-putrinya menempuh di Departemen Statistika Bisnis. Nah, kita Departemen Statistika Bisnis menempati gedung ini baru 2 tahun. Jadi sebelumnya kita bergabung dengan Departemen Statistik, menempati gedung di sebelah selatan, ya dekatnya GOR. Nah kemudian karena kita harus pisah ya, berkumpul menjadi satu menjadi Fakultas Vokasi. Nah sehingga yang kita berkumpul di sini. Nah sehingga fasilitas-fasilitas yang ada di sini mungkin dalam tahap untuk pelengkapan ya. Jadi yang sudah ada kita lengkapi, beda kalau yang zaman dulu kita sudah lengkap, kemudian kita pecah fasilitas-fasilitas yang ada. Nah, sehingga Bapak Ibu yang hadir di sini mungkin melihat di belakang ruangan ini itu ada istilahnya bangunan, yaitu adalah nanti pintu masuk dari Departemen Statistika Bisnis. Kemudian kita juga melakukan pembenahan-pembenahan di berbagai komponen-komponen yang perlu dibenahi ya mungkin kalau Bapak Ibu keluar dari sini mungkin ada pembangunan di sebelah selatan itu adalah kita membuat suatu tribun jadi nanti kalau ada mahasiswa mengadakan kegiatan jadi bisa melihat langsung jadi tidak perlu harus berdiri jadi nanti bisa duduk di tribun jadi kita buat suatu tribun di situ dan kemudian yang dulunya itu terpisah antara departemen satu dengan departemen yang lain karena kita sudah menjadi satu keluarga yaitu Fakultas Vokasi sehingga selasarnya itu kita gabung ya, kita hubungkan antara satu dengan yang lain. Nah mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Wahyu sebagai kepala departemen jadi fasilitas apa yang ada di Departemen Statistika Bisnis kemudian kegiatan-kegiatan apa saja yang putra dari Bapak Ibu semua yang istilahnya selama menempuh di Departemen Statistika Bisnis itu apa saja. Mungkin sebagai gambaran, dan nanti kalau kondisi normal, ini saya cerita kondisi normal dulu, ada kegiatan kunjungan ke perusahaan. Kemudian biasanya itu di semester 3, 4, 5, 6 itu ada itu, jadi kunjungan ke perusahaan, tergantung nanti mata kuliahnya apa. Nah kemudian kita fasilitasi ya terutama untuk transportasi jadi perjalanan transport dari kampus menuju industri kemudian balik lagi ke kampus itu kita fasilitasi transportasinya. Nah kemudian mungkin untuk konsumsi karena ini keperluan pribadi mungkin ditanggung oleh mahasiswa. Nah biasanya ini kalau kondisi normal lagi ini kondisi yang offline ya di akhir daripada semester atau mungkin akhir tahun perkuliahan itu biasanya mahasiswa itu mengadakan kunjungan ke perusahaan-perusahaan secara maraton. Biasanya 5 hari atau berapa. Nah, yang dikunjungi itu ya mungkin mulai dari Jawa Tengah, kemudian Jawa Barat, Jakarta, Bandung dan seterusnya. Nah, kita juga fasilitasi itu sama ya transportasinya. Jadi mungkin ada tambahan sedikit untuk di fasilitas-fasilitas yang memungkinkan ya sesuai dengan istilahnya itu aturan yang ada di ITS. Jadi
untuk kegiatan kunjungan ke perusahaan, ya, kita fasilitasi terkait dengan transportasinya. Jadi nanti kalau ada istilahnya permintaan dari putra Bapak Ibu terkait ini untuk transport ini, ya itu perlu di cross check lagi. Jadi untuk yang terkait dengan kegiatan akademik kita fasilitasi. Nah kemudian nanti juga akan disampaikan ya mungkin fasilitas yang ada. Jadi ini kita berada di istilahnya ruang hybrid ya ini. Jadi ini biasanya mulai minggu keempat atau mungkin akhir bulan September. Nah, ruangan ini dipakai untuk kegiatan hibrid. Jadi ada mahasiswa yang hadir di sini, kemudian ada yang kuliah secara online. Jadi mungkin kalau putra Bapak Ibu ada yang ikut yang offline berarti berada di ruangan ini. Juga nanti ada Bapak Ibu bisa melihat yang offline itu laboratorium kita, fasilitas istilahnya komputer kita ya. Komputer kita yang ada sebanyak sekitar 80 ya di 2 ruang. Itu Core i7 semua. Dan mungkin itu sudah cukup untuk kegiatan pembelajaran. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Brojol atas sambutannya. Kemudian materi acara selanjutnya yaitu materi pertemuan wali yang disampaikan oleh Bapak Dr. Wahyu Wibowo SSI MSI. Kami persilahkan Pak Wahyu. Halo, Bapak Ibu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Selamat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua mahasiswa baru Statistika Bisnis 2021. Selamat datang di kampus ITS, Bapak Ibu, baik yang hadir di kampus ataupun yang bergabung secara online. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu dosen, ya, kemudian rekan-rekan pendik, ya. Alhamdulillah pagi hari ini kita dapat bertemu ya pada acara pertemuan wali mahasiswa baru 2021 ya. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya. Kami mengucapkan terima kasih ya, kepada Bapak Ibu yang sudah mengizinkan putra putrinya untuk memilih ya, jurusan Statistika Bisnis ini sebagai pilihan masa depannya ya untuk membina karirnya. Bapak Ibu yang saya hormati, kebetulan pertemuan ini ya, kenapa kita lakukan pada Sabtu hari ini ya, karena kita ingin mengadakan secara hybrid ya. Jadi ada Bapak Ibu yang di kampus dan
nanti ada Bapak Ibu yang bergabung secara online. Kebetulan Sabtu kemarin itu pada pagi hari sudah dengan sesi dengan pimpinan ITS ya. Kemudian kita diberikan waktu siang sehingga rasanya kalau siang hari kita mengadakan secara hibrid itu agak merepotkan ya. Jadi kemudian kita tunda pada hari ini ya. Kita ingin memfasilitasi bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk mengunjungi kampus putra-putrinya itu ya kami persilahkan begitu. Nah, jadi itu kenapa kita tunda pada hari ini. Jadi untuk memfasilitasi ya bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui kampus putra-putrinya. Baiklah Bapak Ibu, mohon izin saya ingin menjelaskan tentang studi di program studi statistika bisnis ya, sarjana terapan ya di Fakultas Vokasi ITS ya. Nah, nanti akan kita jelaskan tentang sekilas apa yang ada di departemen, kemudian terkait dengan kurikulum dan penyelenggaraan studi. Nah, ini lokasi kita. Ya, tadi semoga Bapak Ibu yang datang di kampus tidak bingung ya. Biasanya kalau di tes ini suka bingung kemana-mana gitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk mengunjungi kampus ya, barangkali ada trip ke Surabaya ya, bisa disempatkan ya mampir ke Departemen Statistika Bisnis ya yang ada di Fakultas Vokasi ya. Jadi kalau di Surabaya ini kita ancer-ancer yang mudah itu dekat Bundaran ITS yang Kertajaya ya. Nanti ancer-ancernya ada di situ ya. Nah, kami persilahkan bagi Bapak Ibu yang belum berkesempatan pada hari ini ya, di lain hari barangkali ada trip ke Surabaya bisa mampir ya mengunjungi kampus ITS ya. Ini lingkungan kita Bapak Ibu, ini beberapa foto yang lama ya. Kita masih berbenah karena masih relatif baru yang ada di sini. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kalau putra-putri Bapak Ibu itu ada di program studi sarjana terapan ya. Jadi pendidikan sarjana terapan, program studi statistika bisnis. Jadi awalnya program ini dulu dari diploma 3 yang berdiri tahun 81. Jadi sudah berapa tahun Bapak Ibu? Sudah 30 tahun ya. Nah, waktu itu kita bergabung di jurusan statistika di Fakultas MIPA. Kemudian pada tahun 2017, kita berada di Departemen Statistika Bisnis. Jadi pada tahun 2017 itu ya program studi diploma itu dijadikan dalam satu fakultas ya namanya Fakultas Vokasi ya. Kemudian kita prodi diploma 3 itu berada di Departemen Statistika Bisnis ya. Kemudian tahun 2019 ya ini kita mendirikan program atau pendidikan sarjana terapan program studi statistika bisnis ya, mulai tahun 2019 ya. Nah, mulai tahun 2019 itu kita sudah tidak menerima mahasiswa program studi diploma 3 Bapak Ibu, kita sudah tidak menerima dan mulai tahun 2021 sekarang ini penerimaan mahasiswa itu sudah melalui program senam PTN ya SBM PTN. Jadi sudah di tingkat nasional ya. Jadi kalau 2020 dan sebelumnya kita masih tes sendiri ya Bapak Ibu. Kalau mulai 2021 itu sudah bergabung atau mengikuti program
SNAMPTN, SBMPTN, dan Mandiri. Jadi ini timeline Bapak Ibu, jadi di sini kita sudah cukup berpengalaman dalam mengelola pendidikan tinggi statistika. Mohon izin ini manajemen departemen, ya saya menjadi sebagai kepala departemennya, ya, kemudian ada tadi Pak Brojol ini sebagai sekretaris departemen, ya, kemudian ada Ibu Lucia ini sebagai kalap, ya, kemudian ada Ibu Destri yang sekarang hadir di kampus ini sebagai kalap bisnis analitik, ya, ini organisasi Departemen Statistika Bisnis. Nah ini dosen kita, ya, sambil perkenalan saya persilahkan Bu Mutia barangkali mau menyapa wali mahasiswa baru kita. Bu Mutia silahkan hadir, Bu Mutia. Saya stop share ya. Ya ini sambil perkenalan saja ya Bapak Ibu. Kita santai saja di sini sambil silaturahim. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, orang tua dari mahasiswa baru di SD tahun 2021. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu yang telah mengizinkan putra-putrinya untuk bergabung kuliah di Departemen Statistika ini. Jadi statistika bisnis ini sudah lama sebetulnya didirikan sejak tahun 1982, tapi dalam bentuk diploma 3. Kemudian pada tahun 2017 menjadi diploma 4 atau kemudian diganti dengan sarjana terapan yang setara dengan sarjana 4, pendidikannya selama 4 tahun. Jadi statistika merupakan menurut kami yang sudah banyak meluluskan mahasiswa ini tidak salah pilihan putra-putri Bapak Ibu berada di statistika. Insya Allah akan mempunyai kesempatan untuk mengembangkan ilmunya dan memanfaatkan ilmunya di masyarakat akan lebih luas. Kebetulan saya di sini adalah pengajar di Departemen Statistika adalah yang paling senior. Saya nggak mau dibilang tua ya Pak ya, tapi senior, paling senior. Jadi sejak berdiri D3 saya sudah bergabung. Demikian, dan kemarin saya kebetulan hari Kamis kuliah secara hibrid bertemu dengan mahasiswa, bahagia sekali rasanya. Mahasiswa yang berasal dari Surabaya Raya kemarin bergabung datang ke kampus dan ikut mengikuti sebuah perkuliahan dan saya bertemu, rasanya akrab sekali dan bahagia. Mudah-mudahan kami semua bisa segera bertatap muka dengan seluruh mahasiswa baru DSB. Sekali lagi, selamat Bapak Ibu, percayakan putra-putri Bapak pada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mutia, ya, ini dosen kita yang paling senior. Berikutnya ada Bu Tripingit Wulandari, apakah hadir Bu Tripingit? Hadir ya, ada Bu Pingit. Kemudian tadi ada Bu Sri Mumpuni, silahkan Bu Sri Mumpuni. Masih di unmute Pak. Silahkan Bu Nuni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, orang tua mahasiswa baru, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada kami untuk bisa berbagi ilmu dengan putra-putri Bapak Ibu sekalian.
Saya perkenalkan, saya Sri Mumpuni. Nanti insya Allah saya akan mengajar putra-putri Ibu, Bapak Ibu nanti di semester yang akan datang. Di semester 2 saya baru bisa mengajar maba. Kalau Bu Mutia tadi sudah sejak semester 1, beliau sudah diberi kesempatan untuk memberikan ilmunya kepada para maba. Tetapi kalau saya nanti insya Allah di semester 2. Mudah-mudahan nanti di semester yang akan datang kita sudah bisa kuliah offline. Paling tidak kita sekarang sudah mulai kuliah hybrid. Jadi kuliah hybrid itu adalah sebagian ada di kampus dan sebagian ada di rumah masing-masing secara online. Dan mudah-mudahan insya Allah nanti semester depan kita sudah bisa kuliah secara offline secara penuh. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali dan sangat bahagia sekali saya bisa berkenalan dengan Ibu Bapak sekalian. Insya Allah nanti 4 tahun lagi kita bisa ketemu lagi ketika putra-putri Bapak Ibu melaksanakan wisuda insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuni. Berikutnya Bu Desri, silahkan Bu Desri. Bisa berdiri di depan menghadap ke sana Bu, biar kelihatan. Biar yang di rumah bisa lihat. Oh ya, monggo. Ya Mas Anas. Baik. Saya termasuk yang senior, ya, setelah Bu Mutia, saya nanti habis Bu Mutia, baru kemudian saya ya termasuk sudah cukup umur. Ya. Jadi waktu pertama saya masuk ke statistika, masih bergabung dengan statistika, kemudian di D3 ini sampai dengan akhirnya pelepasan, pemisahan antara D3 dengan statistika S1, ya. Saya masuk ke yang D3, saya pilih untuk yang D3, sampai dengan pendirian sarjana terapan, ya, sarjana terapan statistika. Alhamdulillah, ya, sampai hari ini saya masih eksis, saya masih bisa untuk menemani putra-putri Bapak, Ibu, ya. Mudah-mudahan saya bisa mentransfer ilmu yang saya miliki dengan baik, mudah-mudahan bisa berguna untuk anak-anak nanti, ya, insya Allah. Ya, terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu, walaupun cuma sedikit yang datang, tapi kami cukup bahagia, ya. Artinya masih ada yang mau meninjau kampus kita, ya. Yang sudah begitu lama kita tidak memasukinya, sudah begitu lama kita tidak datang ke sini, ya. Ada yang meninjau. Terima kasih atas kehadirannya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Bu Endah, apakah hadir bergabung? Silahkan Bu Endah. Hadir ya Bu Endah ya. Oke, kalau enggak hadir silahkan Bu Novi. Bu Mika, silahkan Bu Mika. Tadi kelihatan hadir Bu Mika. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu wali mahasiswa Departemen Statistika Bisnis. Perkenalkan nama saya Bu Mika. Saya salah satu dosen di Departemen Statistika Bisnis. Saya bersyukur sekali karena dan juga berterima kasih kepada Bapak Ibu karena mau dan mengirimkan putra-putri Bapak Ibu untuk berada di Departemen Statistika Bisnis. Semoga kedepannya diberikan kelancaran dan kemudahan dalam berkuliah di departemen ini. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Bu Mika. Berikutnya ada Bu Iis, silakan Bu Iis. Baik, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Iis Dewi Ratih, biasa dipanggil Iis.
Jadi mungkin dari beberapa mahasiswa angkatan 2021 sudah saya mengampu 2 kelas di angkatan 2021, dan saya melihat sekalipun saya belum pernah bertatap muka secara langsung dengan putra-putri Bapak Ibu, saya melihat semangatnya luar biasa dalam belajar, dan semoga semangat itu akan terus sampai ke depannya. Bahkan nanti semoga bisa bertemu langsung secara offline. Dan beberapa dari putra-putri Bapak Ibu juga mungkin ada yang anak wali saya. Jadi di sini setiap mahasiswa punya dosen wali Bapak Ibu. Jadi ada yang anak wali saya, ada yang Bu Mutia, dan lain-lain. Nah, selama perkuliahan, masing-masing mahasiswa bisa berdiskusi baik dari masalah akademik maupun misalkan non-akademik itu dengan dosen wali masing-masing. Mungkin nanti misalkan Bapak Ibu ada sesuatu yang ingin ditanyakan terkait dengan perkembangan mahasiswa, bisa dengan dosen wali masing-masing. Baik, terima kasih Pak Wahyu, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah hadir, baik secara offline maupun online di hari Sabtu ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikutnya ada Bu Mukti, silahkan Bu Mukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, ya Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Mukti Ratna Dewi. Saya termasuk salah satu dosen yang masih junior ya di Departemen Statistika Bisnis. Tapi alhamdulillah selama kurang lebih 3 tahun di sini, saya bertemu dengan banyak sekali talenta di mahasiswa DSB, termasuk anak wali Bapak Ibu sekalian. Untuk tahun 2021 ini, saya diamanahi untuk mengajar kelas peluang terapan di semester pertama, Bapak Ibu, begitu. Kemudian, selain menjadi dosen, saya juga diamanahi sebagai TKK, tim konsultasi kemahasiswaan. Jadi segala kegiatan kemahasiswaan di DSB nanti bisa dijembatani oleh saya ke ITS, begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan nanti ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan kemahasiswaan, juga seperti program kemahasiswaan dari Dikti, kemudian beasiswa dan sebagainya, nanti mahasiswa bisa berdiskusi dan berkonsultasi dengan saya, begitu Bapak Ibu. Sekian saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mukti. Berikutnya Bu Aziza, apakah hadir Bu Aziza? Iya Pak, saya hadir Pak. Karena Bu Aziza. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu yang telah memberikan kesempatan bagi anak Bapak Ibu untuk berkuliah di Departemen Statistika dan Bisnis. Kemudian di sini saya sebagai pengampu mata kuliah peluang terapan dan juga untuk matematika teknik. Sehingga saya sudah bertemu dengan mahasiswa untuk angkatan di tahun 2021 ini. Dan sebelumnya saya juga mengucapkan banyak sekali kegiatan-kegiatan yang ada di ITS ini. Salah satunya juga seperti yang tadi disebutkan oleh Bu Mukti, ada beberapa lomba. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa mendorong anak-anak Bapak Ibu untuk mungkin bisa ikut serta dalam kegiatan lomba gitu. Misalkan untuk mewakili departemen maupun mewakili ITS. Sekian dari saya Pak Wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Aziza. Berikutnya ada Bu Zakia. Silahkan Bu Zakia. Ya, terima kasih Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu Wali Mahasiswa. Perkenalkan saya Zakia. Saya juga masih baru di DSB, belum genap 2 tahun. Untuk kegiatan mahasiswa saya
bertanggung jawab, bukan bertanggung jawab ya, sebagai LO dari kegiatan internasionalisasi dan MBKM di Departemen Statistika Bisnis. Jadi informasi kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di DSB sendiri itu juga sangat terbuka kesempatan bagi anak putra-putri dari Bapak Ibu untuk melakukan kegiatan internasionalisasi seperti misalkan exchange, studi ekskursi di negara-negara yang telah bekerja sama dengan universitas di negara lain dengan yang bekerja sama dengan ITS. Kemudian ada juga kesempatan bagi putra-putri Bapak Ibu untuk ikut kegiatan MPKM dari Kemendikbud atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Jadi saya ingin menginformasikan kepada Bapak Ibu untuk bisa juga bekerja sama antara dosen juga dengan orang tua atau wali mahasiswa agar bisa mendorong mahasiswa untuk bisa mengikuti kegiatan internasional dan juga kegiatan-kegiatan lainnya yang banyak disediakan di ITS. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Bu Zakia. Nah, kemudian kita ada pendik ya, biar singkat, saya persilahkan ke depan Mas Sandy. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sandy Pradana Putra, Bapak Ibu. Saya di sini selaku Kepala Subbagian TU, Departemen Statistika Bisnis. Saya di sini dibantu oleh 7 orang tenaga kependidikan, 8 plus saya. Jadi saya perkenalkan satu-satu, kebetulan yang hadir di sini, kiri yang ujung itu Pak Agung, itu untuk bagian umum. Mbak Winda itu sebetulnya adalah bagian teknologi informasi di kita, jadi terkait peralatan jaringan internet dan sebagainya itu nanti Mbak Winda yang menangani, terus Mbak April yang pakai baju biru, pakai kerudung biru, itu beliau sebagai bagian persuratan, sedangkan yang di belakang kita itu Mas Anas membantu kamera, beliau adalah tendik bagian akademik, jadi yang terkait urusan akademik dibantu oleh Mas Anas. Jadi segala urusan ketatausahaan kami yang menangani guna kelancaran putra-putri Bapak Ibu berkuliah di Departemen Statistika Bisnis. Yang tidak hadir ini ada Mbak Eva, bagian keuangan, lalu Mas Elva yang di depan tadi itu bagian keamanan, Mas Reza juga itu bagian kebersihan, serta Mas Taufik itu aja. Jadi total kita 8 orang yang semuanya menurut saya cukup berkompeten untuk membantu putra-putri Bapak Ibu melaksanakan perkuliahan di Departemen Statistika ini. Sekian Pak. Terima kasih Mas Sandy dan teman-teman pendik ya. Mohon izin Bapak Ibu saya lanjutkan paparan saya. Jadi ini tadi kita sudah ya, tadi ada dosen, ada tenaga kependidikan, ya, kemudian ada dosen praktisi, Bapak Ibu. Di sini tidak kita hadirkan, ini nanti membantu kita dalam penyelenggaraan perkuliahan, ya, dosen praktisi. Ya. Kemudian ada laboratorium, ya, laboratorium kita ini lebih bersifat laboratorium penelitian, Bapak Ibu, ya, laboratorium penelitian. Karena kita statistik ini alatnya ya komputer dan laptop ya Bapak Ibu. Laboratorium ya, kemudian kita ada tempat uji kompetensi Bapak Ibu, karena kita program vokasi ini kita ada tempat uji kompetensi. Ini ada himpunan, nanti putra putri Bapak Ibu bisa mengembangkan diri pada himpunan mahasiswa ya. Nah, ini laboratorium komputer kita, Bapak Ibu. Ini laboratorium komputer. Ya. Nah, kemudian ini juga, ya, ini ruang perkuliahan, ya, ini ruang baca. Nanti Bapak Ibu kalau ada YouTube ya bisa melihat profilnya di sana ya lebih lengkapnya. Oke, Bapak Ibu, berikutnya saya menginjak ke kurikulum dan penyelenggaraan studi. Ya. Baiklah, jadi kenapa ada
program studi statistik ya, jadi kita sadari sekarang ini dikatakan eranya data Bapak Ibu ya, jadi setiap hari kita ini menghasilkan data ya, jadi barangkali Bapak Ibu belanja di platform e-commerce ya, atau update status ya, itu semua menghasilkan data ya. Nah ini kita ada berada di era analitik. Nah inilah kenapa di sini ya, kalau menurut surveinya World Economic Forum itu ya yang nomor 1 ya, yang nomor 1 itu mempunyai prospek ya, data analis dan scientist. Ini peluang kerja ya di bidang data analisis dan data scientist ya. Nah, ini visi program studi Bapak Ibu, kita ingin menyediakan sumber daya manusia yang profesional ya dalam penerapan statistika di bidang bisnis yang menunjang pembangunan dan industri kelautan ya, khususnya dalam bidang kualitas, produktivitas, pemasaran, dan keuangan. Ini misinya ya, misi kita ini menyelenggarakan pendidikan ya yang seperti yang diterima oleh putra-putri Bapak Ibu, kemudian kita juga melakukan penelitian ya, kemudian kita juga membangun jejaring dengan dunia bisnis dan industri. Ini Bapak Ibu, jadi ini adalah pendidikan vokasi. Jadi Bapak Ibu itu putra-putrinya ada di yang sebelah kiri ya Bapak, pendidikan vokasi ya. Jadi kalau pendidikan vokasi ini arahnya penerapan ilmu ya. Nah, kalau penerapan ilmu ini nanti putra-putri Bapak itu akan ya mendapatkan sertifikasi keahlian. Jadi kurikulum yang kita kembangkan itu lebih banyak bersifat penerapan ya. Nah, kalau akademik ini bersifat pengembangan ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu itu ada di pendidikan vokasi ya. Pendidikan vokasi ini orientasinya pada terapan gitu. Nah, pendidikan vokasi ini sekarang cukup berkembang di eranya Pak Jokowi ini ya. Jadi sekarang itu ada Dirjen Pendidikan Vokasi ya, Dirjen Pendidikan Vokasi ya. Kemudian ada banyak sekali program-program yang dikhususkan untuk mahasiswa vokasi. Jadi misalkan program wirausaha untuk mahasiswa vokasi misalkan. Nah, jadi banyak sekali program-program pemerintah sekarang ini yang ditujukan untuk mengembangkan pendidikan vokasi. Dan pendidikan vokasi ini sifatnya setara Bapak Ibu dengan pendidikan akademik. Jadi seperti sekarang ini ya itu jalur masuknya itu sudah bersamaan dengan pendidikan akademik. Jadi seperti putra-putri Bapak Ibu yang sekarang ini kemarin masuknya sudah melalui jalur senam PTN, melalui jalur SBM PTN, melalui jalur mandiri. Ini sudah setara gitu ya, sudah setara. Ya. Nah, khusus untuk jurusan statistika bisnis ini peminatnya cukup tinggi Bapak Ibu, ya, persaingannya cukup ketat ya bidang statistik ini ya. Jadi dari tahun ke tahun itu cukup tinggi peminatnya dan persaingannya cukup ketat ya gitu ya untuk prodi statistika bisnis ini. Nah, jadi itu Bapak Ibu, jadi ada di jalur pendidikan vokasi. Nah, nanti putra-putri Bapak Ibu itu bisa apa? Nah, kalau kuliah di statistika bisnis ini bisa apa nanti? Nah, secara mudah kalau di sini saya sampaikan ini untuk mengolah data begitu Bapak Ibu ya. Jadi putra-putri Bapak Ibu nanti dengan kuliah di sini itu secara sederhana itu akan mengolah data ya. Nah, data ini itu kenapa ini ada embel-embelnya bisnis Bapak Ibu? Nah, karena sekarang ini ya tidak ada perusahaan atau tidak ada ya dunia bisnis yang tidak memerlukan atau tidak menghasilkan data gitu. Jadi analoginya begini Bapak Ibu, nah kalau seperti misalkan profesi
akuntan ya, itu ada di setiap perusahaan. Kenapa? Karena setiap perusahaan pasti ada transaksi keuangannya. Nah, statistika bisnis itu juga begitu. Nah, sekarang ini ya pada saatnya nanti setiap perusahaan itu akan atau harus mempunyai seorang statistisi. Kenapa? Karena mereka ya menghasilkan data gitu. Karena setiap kegiatan bisnis selalu menghasilkan data sehingga akan memerlukan alumni statistik ya. Sama seperti perusahaan itu memerlukan seorang akuntan karena mereka memerlukan catatan atau tata kelola keuangan. Nah, jadi tata kelola data, pemanfaatan data ini menjadi domain dari adik-adik yang kuliah di statistika bisnis. Jadi kenapa kok ada embel-embelnya bisnis ya? Karena nanti adik-adik itu diarahkan untuk seperti tadi, jadi bisa memanfaatkan data di perusahaan itu, ya bisa mengolah data di perusahaan itu menjadi informasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini Bapak Ibu ya, jadi yang perlu dipahami, jadi arahnya nanti ya kompetensi atau profesi putra putri Bapak Ibu itu nanti di sana. Gitu. Nah ini statistician atau tugasnya ya, ini saya skip saja dulu. Oke. Nah ini bidang aplikasinya di sini Bapak Ibu, jadi kalau bisnis itu ada kegiatan produksi ya, maka nanti bicara produktivitas ya, ada pemasaran, ya, kemudian ada transaksi, ya nanti ada keuangan ya, kemudian ada bidang kualitas. Ini bidang aplikasi atau bidang minat yang dikembangkan dalam program studi kita. Nah ini yang penting Bapak Ibu, jadi penyelenggaraan studi kita itu selama 8 semester. Selama 8 semester. Jadi kalau putra-putri Bapak itu masuk 21 berarti nanti akan lulus insya Allah pada 2025. Gitu ya. Jadi diingat-ingat Bapak Ibu ya, 21 ke 25. Ya. 8 semester. Ya. Nah nanti semester 1 sampai semester 6 itu adik-adik itu akan kuliah di kampus ya. Ya kalau sekarang masih kuliah online ya, kuliah online. Tapi konsepnya itu kuliah ya Bapak Ibu semester 1 sampai semester 6. Kemudian di semester 7 itu akan full magang selama 1 semester atau setara dengan 4 bulan ya, semester 7 ya. Dan nanti adik-adik ini semester 7 itu tidak di kampus ya. Jadi seperti sekarang ini mahasiswa semester 7 angkatan 2018 itu mereka magang di perusahaan ya, magang di perusahaan. Kemudian di semester 8 akan kembali di kampus ya, nanti di situ ada kuliah dan proyek akhir ya. Nah, itu semester akhir ya, setelahnya ya nanti insya Allah kalau lancar akan menyelesaikan studinya. Itu Bapak Ibu ya, jadi gambaran penyelenggaraan studi. Jadi polanya 6-1-1 ya, 6 di kampus, 1 di industri, 1 di kampus kembali. Ya. Ini Bapak Ibu ya, jadi diingat-ingat 8 semester atau 4 tahun. 4 tahun. Nah ini kurikulumnya Bapak Ibu, saya skip saja dulu. Oke, ini nah ini mitra magang kita Bapak Ibu. Jadi mitra magang kita ini ada cukup banyak, jadi adik-adik nanti bisa mencari sendiri ya, tempat magangnya atau juga bisa kita ya carikan ya, atau kita alokasikan ke beberapa mitra yang sudah ada gitu. Jadi ini relatif bebas Bapak Ibu, tergantung minatnya putra-putri Bapak Ibu itu di mana ya. Jadi apakah di sektor jasa ya, seperti di perbankan, asuransi ya, atau di dinas pemerintah di kementerian ya, atau misalkan
di industri manufaktur misalkan, itu bebas ya, tergantung minatnya ya. Nah, di sini sedapat mungkin nanti Bapak Ibu bisa mengarahkan ya putra-putrinya itu kira-kira minatnya itu di mana gitu ya. Minatnya itu di mana. Ini mitra magang kita Bapak Ibu ya. Oke ya. Jadi beban studi dalam 1 semester itu kita sistem paket Bapak Ibu ya. Jadi bukan sistem SKS. Jadi kalau sistem paket ini itu ya setiap semester sudah disediakan ya beban mata kuliah dan beban studinya itu sudah disediakan ya. Namanya sistem paket ya. Nah, jadi di sini sudah ditentukan baik jenis mata kuliah maupun jumlah SKS-nya. Kemudian ini sistem blok ya menghasil jadi sudah ada alokasinya gitu ya. Nah, ini sekedar info Bapak Ibu, transisi antar semester ini ada istilah naik semester Bapak Ibu ya. Jadi IPS-nya itu harus lebih dari sama dengan 2 dan tidak ada mata kuliah yang D atau E. Next semester ya. Kemudian ada istilah TNS ya. Ini kalau IPS-nya, IP semesternya kurang dari 1,8 ya atau mempunyai nilai D dan E ya. Nah, untuk TNS ini sangat jarang Bapak Ibu ya. Maksudnya itu kalau kondisi sangat ekstrim, misalkan sakit atau sesuatu yang di luar kendali kita itu baru TNS. Jadi pengalaman kita akan memberikan remedi ya kalau misalkan ada nilai yang belum lulus gitu. Nah, kemudian kalau TNS apa? Ini harus cuti TNS ya ini Bapak Ibu ya. Selama 1 semester bagi mahasiswa yang pada proses evaluasi semester dinyatakan TNS. Ya, ini sistem atau peraturan akademiknya begitu Bapak Ibu, tapi dalam implementasi ini ya kita ada fleksibilitas ya. Jadi seperti tadi diberi remedi ya sehingga bisa lulus gitu ya, sehingga bisa lulus. Maksud saya ini tidak perlu ditakutkan gitu Bapak Ibu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan begitu ya, tidak perlu dikhawatirkan. Oke, ya jadi kalau cuti TNS tidak perlu membayar UKT ya. Jadi selama cuti mahasiswa juga bisa mengisi waktu dengan peningkatan kompetensi ya seperti bahasa asing atau sertifikasi profesi. Ya. Nah, kemudian setelah aktif kembali, mahasiswa wajib mengambil mata kuliah yang tidak lulus ya dan boleh mengambil mata kuliah yang dirasa nilainya masih kurang. Ini ilustrasi saja Bapak Ibu. Jadi ini kemungkinan ya. Jadi tentu kita berharap ya putra-putri Bapak Ibu bisa kemungkinan 1 ini ya bisa lulus secara tepat waktu ya. Ini ilustrasi saja ya di masa studinya gitu. Tapi dari pengalaman sangat jarang Bapak Ibu ya, kita paling molor itu ya 8-9 semester, 10 pun juga jarang gitu ya. Jadi relatif karena kita berusaha memberikan treatment ya yang baik kepada adik-adik mahasiswa. Dan sekarang itu tidak seperti zaman saya kuliah dulu Bapak Ibu ya. Kalau zaman saya kuliah itu ya seperti itu ya, tapi kalau sekarang itu sudah lebih helpful ya. Jadi dosen itu lebih ramah ya dan ya bukan berarti yang dulu tidak ramah, bukan ya, artinya lebih care ya dengan mahasiswa itu dengan problem mahasiswa. Ini sertifikasi kompetensi Bapak Ibu karena jalur prestasi ya. Nanti ini kita sertakan dalam proses perkuliahan ya ini sertifikasi kompetensi ya. Nanti di ITS ini sudah ada LSP-nya juga. Ini hanya contoh Bapak Ibu sertifikasi kompetensi ya. Kalau Bapak Ibu juga punya profesi ya putra-putrinya juga bisa diarahkan gitu yang tidak ada di sini itu juga boleh. Gitu. Ini Bapak Ibu yang harus kita sampaikan. Jadi ini ya syarat kelulusan studi itu lulus mata kuliah 140 SKS ya tidak ada nilai D dan E ya. Kemudian
lulus TOEFL itu minimal 477 dan lulus SCAM 2.1 ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini Bapak Ibu jadi bisa mengingatkan ya seperti TOEFL itu putra-putri Bapak Ibu itu bisa didorong untuk memiliki TOEFL ini 477 ini Bapak, atau syukur bisa 500 Bapak. Maksud saya begini, jadi seperti TOEFL itu tidak perlu menunggu sampai lulus harus memenuhi. Jadi sejak awal ya Bapak Ibu bisa mengarahkan putra-putrinya untuk segera bisa lulus TOEFL. Nanti keuntungannya banyak. Pertama, ini sudah jelas sudah memenuhi syarat lulus ya. Nanti kedua itu bisa kesempatan misalkan ada student exchange ya. Jadi tadi disampaikan Bu Zakia itu, nah kalau putra-putri Bapak Ibu sudah TOEFL-nya misalkan 500 ya, nanti kesempatan itu ya kalau ada kesempatan sudah siap gitu ya. Jadi kalau ada kesempatan pertukaran pelajar pergi kemana ya itu bisa mengambil peluang. Ini ya. Jadi ya saya memohon Bapak Ibu bisa memotivasi putra-putrinya untuk bisa lulus TOEFL ya. Ya setidaknya jangan gugur kewajiban ya. Jadi 500 gitulah ya. Sekarang ini kan sudah orang bilang era globalisasi ya, sudah orang bisa komunikasi kemana-mana tanpa batas. Ya. Kalau 500 itu nanti ya kalau ada kesempatan pertukaran pelajar atau kemana itu bisa mengambil kesempatan itu ya. Nah nanti tentu jangka panjang kalau bahasa Inggrisnya bagus ya, nah tentu kesempatan itu akan banyak sekali yang bisa diambil untuk Bapak Ibu ya. Kalau SCAM ini seperti kegiatan kemahasiswaan Bapak Ibu ini relatif mudah ya, relatif mudah. Misalkan mengikuti seminar ya atau pelatihan ya itu bisa otomatis terpenuhi, itu tidak terlalu sulit ini ya. Ya kalau dari pengalaman ini TOEFL ini yang kadang harus berjuang sampai di akhir semester ya. Ya itu ya kalau lulus begitu ya tidak banyak manfaat yang bisa diambil. Jadi melebihi syarat minimal. Gitu ya. Ini kalau bisa ya TOEFL itu bisa sejak awal bisa diselesaikan ya. Oke Bapak Ibu, ini yang kita perlu bantuan Bapak Ibu. Jadi ini refleksi dari karena kami ini juga sudah cukup lama ya karena mahasiswa itu juga mohon maaf ya macam-macam Bapak Ibu ya tipikal dan latar belakangnya. Jadi nah kegagalan studi ini misalkan mahasiswa mengundurkan diri ya ini biasanya di semester awal ini Bapak Ibu. Nah tentu kita mohon ya Bapak Ibu putra-putrinya bisa dimotivasi untuk tetap kuliah ya di statistika bisnis ya karena ini suatu kesempatan yang langka ya. Jadi mohon kiranya bisa diselesaikan gitu ya, tidak mengundurkan diri di semester awal ya. Oke, misalkan juga bisa pada kegagalan beberapa mata kuliah gitu ya. Nah, ini bisanya sakit ya, masalah kepribadian atau depresi. Nah, ini mohon Bapak Ibu bisa mengawasi putra-putrinya ya. Jadi kalau ada masalah kepribadian atau yang lain ya nanti bisa disampaikan ke manajemen atau ke kami Bapak Ibu ya atau ke dosen walinya itu boleh ya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya pada putra-putrinya dosen walinya itu siapa. Nah, nanti Bapak Ibu bisa komunikasi ke dosen wali ya terkait putra-putrinya itu bagaimana gitu ya. Nah, ini ya Bapak Ibu menghilang tidak bisa dihubungi ya. Ini juga ada terjadi Bapak Ibu ya. Jadi keluarganya itu tidak tahu Bapak Ibu. Jadi saya itu punya bimbingan ya juga. Ya akhirnya tidak selesai. Jadi dengan saya itu tidak pernah menghadap ya. Kemudian keluarganya itu menghubungi saya ya. Ya bilangnya keluarga itu juga kesulitan menghubungi yang bersangkutan gitu ya. Nah ini ya ada saja yang namanya mahasiswa itu banyak ya macam-macam karakternya ya. Jadi menghilang
tidak bisa dihubungi ya ini. Nah ini saya itu suka kadang tanya teman-temannya ya, tanya keluarganya gitu ya. Kadang keluarganya itu ada yang tidak tahu gitu, di mana ini anaknya. Nah gitu ya Bapak. Oke ya, ini kalau ini wajar Bapak Ibu keterlambatan laporan ya, kemudian nilai scam. Tapi ini dua terakhir ini relatif mudah diatasi ya. Yang sulit itu terutama ini ya, punya masalah kepribadian atau ya menghilang tadi itu ada masalah apa gitu. Ini Bapak Ibu predikat lulusan ya, predikat lulusan itu ya ada cum laude ya sangat memuaskan dan memuaskan. Jadi ini ya kalau cum laude itu tidak ada nilai BC ini Bapak Ibu ya. Ini kalau pengalaman mahasiswa kita ini cukup banyak yang cum laude ya, setidaknya 30-40% lulusan kita itu cum laude ya. Oke, gelar akademiknya ini Bapak Ibu ya STR Stat ya, Sarjana Terapan Statistika ya. Ini mohon maaf tidak ada bisnisnya jadi oh ya sorry. Jadi secara umum gelarnya Sarjana Terapan Statistik ya, ini disingkat STR Stat ini ya Bapak Ibu. Oke, ya ini profil lulusan Bapak Ibu, lulusan kita ini yang kalau diploma Bapak Ibu ya, kalau diploma kita itu sudah mencapai 1.800-an, kalau diploma 3 ya. Tapi kalau sarjana terapan itu kita baru 86 alumni ya, beberapa. Tuh, ini kalau ini yang dari diploma 3 itu sudah, karena sudah cukup lama mulai tahun 81-82 ya. Ini tersebar di berbagai sektor industri ya, baik instansi pemerintah maupun swasta. Ya. Ini wisuda terakhir saja ini yang diploma 3 ini. Oke, ini profil saja beberapa. Ini Bapak Ibu tadi keberhasilan studi Bapak Ibu ya. Jadi keberhasilan studi itu tidak hanya bergantung pada kami di kampus, tapi juga Bapak Ibu sebagai orang tua dan mahasiswa. Jadi tentu kehadiran Bapak Ibu sekarang ini itu sangat penting ya, kita saling mengingatkan Bapak Ibu ya. Jadi bahwa Bapak Ibu juga punya peranan yang sangat besar dalam memotivasi putra-putrinya untuk menyelesaikan studi ya secara tepat waktu gitu Bapak Ibu ya. Jadi di sini kerjasama ini sangat penting Bapak Ibu ya. Jadi tentu aktor utamanya mahasiswa ya. Aktor utamanya mahasiswa ya. Jadi mahasiswa ini ya meskipun orang bilang sudah dewasa ya, namanya itu ya mahasiswa itu tetap saja anak-anak Bapak Ibu ya. Jadi ya harus diingatkan, dimotivasi gitu ya. Ya kami tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik Bapak Ibu. Oke, ini tadi sudah ya, ini sudah saya sampaikan Bapak Ibu ya. Ya, ini Bapak Ibu ya, jadi kami mohon dengan sangat dan hormat ya, jadi Bapak Ibu bisa memonitor perkembangan studi secara reguler ya. Jadi di akhir semester itu ditanya ya. Kemudian juga mengetahui lingkungan tempat tinggal nanti kalau sudah misalkan sudah offline ya gitu ya. Kemudian juga komunikasi dengan manajemen ya, kalau misalkan ada trouble atau masalah ya. Kemudian mendorong dan memotivasi putra-putrinya ya untuk semangat ya dalam belajar ya, dan tentu saya yakin ini Bapak semua ya saya yakin senantiasa memberikan doa restu untuk keberhasilan putra-putrinya. Demikian Bapak Ibu uraian dari saya, silahkan kita bisa berdiskusi dan tanya jawab. Silakan. Terima kasih atas pemaparan materinya Pak Wahyu. Monggo jika ada yang mau bertanya Bapak Ibu yang hadir di sini maupun yang online, kami persilakan.
Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Pak Wahyu. Jadi semangat daripada mahasiswa baru itu cukup tinggi Bapak Ibu ya. Jadi ini terbukti dari kemarin itu ada mahasiswa baru yang mengikuti lomba di UI. Lombanya itu tanggal 1 sampai tanggal 5 secara online. Nah, dilihat dari isi materi yang sudah diterima oleh putra dari Bapak Ibu semua, kalau dari semester 1 itu kan istilahnya baru pengantar. Nah, padahal pada saat beliau menghubungi saya, itu materinya itu ya mulai dari semester 1 sampai dengan semester 6. Nah, untuk menjaga semangat dan memotivasi dari mahasiswa baru, saya terpaksa kemarin itu meringkas materi 1 semester ya, menjadi istilahnya 1 file yang bisa saya berikan dalam waktu 1 jam. Nah, alhamdulillah ya paling tidak mereka paham lah apa yang dimaksud dengan istilahnya metode atau istilahnya itu metode stokastik ya. Jadi istilahnya itu gambaran tentang bagaimana proses waktu pelayanan dan waktu antrian, sehingga saya membuat ilustrasi itu kasir atau itu teller bank. Jadi kalau ada seseorang datang di bank, kemudian berapa lama dia harus menunggu kalau ada yang dilayani. Nah itu kalau tellernya 1, bagaimana kalau tellernya 2 dan seterusnya. Jadi mohon, jadi Bapak Ibu juga ikut mendorong putra-putrinya untuk bisa ikut lomba. Karena nanti kalau bisa juara itu artinya yang bangga itu bukan dari pihak keluarga tapi juga dari departemen. Nah kemudian kemarin itu ada mahasiswa dari Departemen Statistika Bisnis yang juara 1 lomba di Universitas Brawijaya. Ya Pak Wahyu. Ya. Nah, sehingga nanti istilahnya itu dapat memberikan motivasi ke rekan-rekannya untuk ikut berpartisipasi. Nah, alhamdulillah saya sampaikan ke Bapak Ibu semua, tadi malam ada penutupan Timnas Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional di Universitas Sumatera Utara. Nah, alhamdulillah ITS juara 3. Ya. Jadi juara pertama itu Pak ITB kalau nggak salah, dan UGM. Nah, kemudian kita di juara 3. Jadi ini adalah berkat istilahnya itu motivasi daripada mahasiswa untuk ikut lomba, juga nanti didorong atau dibantu dengan tim dosen. Jadi tadi juga disampaikan oleh Bu Mukti ya, terkait lomba-lomba itu. Jadi setiap ada lomba selalu disampaikan ke mahasiswa. Sehingga nanti mahasiswa bisa memilih ikut lomba yang mana. Juga tadi disampaikan oleh Bu Zakia, itu terkait dengan student exchange. Kalau putra Bapak Ibu itu TOEFL-nya sudah di atas 500, itu punya kesempatan yang besar. Nah, mungkin dalam satu perkuliahan ya istilahnya itu selama kuliah di ITS bisa ikut di 3 student exchange. Jadi ya anak saya itu yang di SI itu 2 kali dia ikut student exchange. Yang pertama itu di Singapura, kemudian yang kedua itu di Taiwan. Jadi
ya seperti short course gitu, waktunya 1 bulan. Jadi itu juga istilahnya mendorong untuk istilahnya itu mahasiswa untuk bisa mandiri atau mungkin bisa mengembangkan dirinya. Jadi mengembangkan untuk kepribadian dan seterusnya. Jadi mungkin itu tambahan dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, baik yang online maupun offline, silakan. Sambil menunggu, ini ada pertanyaan dari Ibu Heni, ya. Apakah ada link khusus untuk mengetahui perkembangan akademis putra kami, seperti absensi, nilai akademis setiap semester, atau mungkin perkembangan kegiatan yang ada di kampus, baik yang wajib maupun tidak, ya. Terima kasih Bu Heni. Nah, jadi begini ya, jadi untuk orang tua itu ada semacam ya mobile app itu untuk orang tua ya Bapak Ibu ya. Nanti coba kita komunikasikan aksesnya. Jadi ada aplikasi untuk orang tua ya. Jadi orang tua bisa mengetahui perkembangan studi putra putrinya begitu. Jadi ada bukannya link tapi ada mobile app ya. Nanti bisa di-download gitu ya. Itu Bu Heni ya. Oh ini My ITS Wali ya, bisa download di Play Store gitu. Ya terima kasih Mbak Winda. Silahkan kalau ada lagi Pak Aziz, silahkan Pak Aziz. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Alhamdulillah ya kami difasilitasi dengan kegiatan sosialisasi ini, orientasi kampus untuk orang tua. Ini merupakan sebuah bagi kami perhatian tersendiri sekaligus pelayanan yang luar biasa dari ITS khususnya di prodi Stabis ya, prodi bisnis untuk kami selaku orang tua agar tahu gambaran lebih jauh terkait dengan statistika bisnis yang ada di ITS ini. Alhamdulillah anak kami bisa bergabung di sana. Semoga sehat selalu untuk para dosen dan tenaga pendidikan. Ini ada yang saya tanyakan, nyambung Bu Heni tadi terkait dengan My ITS Wali. Itu pekan kemarin kebetulan sudah disosialisasikan oleh kampus, sudah kami download dan sudah kami mencoba masuk dengan nama kami sekaligus kalau nggak salah passwordnya tempat tanggal lahir begitu, tapi belum bisa masuk begitu. Kira-kira nanti seperti apa biar kami juga bisa mengetahui lebih banyak terkait nanti perkembangan akademik putri kami khususnya. Kemudian yang kedua, kemarin itu pada saat sosialisasi kampus begitu ada salah satu program di ITS, saya lupa nama programnya kemarin. Intinya nanti anak-anak yang dengan kualifikasi tertentu itu bisa ambil S2 nambah 1 tahun lagi. Apakah di vokasi ini juga bisa seperti itu begitu? Sebagaimana yang non vokasi. Itu seingat saya bisa otomatis ngambil 1 tahun dengan mulai semester 7, 8 itu sudah dimulai untuk mengambil perkuliahan di semester 2-nya sehingga tinggal 1 tahun untuk menyelesaikan S2-nya begitu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, jadi begini Bapak, kalau untuk mobile app nanti coba biar diupdate ya oleh Mas Andi peraturannya apa, loginnya ya nanti bisa disampaikan. Nah kalau untuk program yang tadi S2 itu Bapak, kalau kita program fast track Pak Aziz ya, kalau di kita yang kita punya itu masih alumni kita masih bisa mengambil beasiswa fresh graduate Bapak Ibu ya. Jadi seperti sekarang ini ada alumni kita yang mendapatkan beasiswa ya fresh graduate bisa langsung ambil S2. Nah, yang wisuda September kemarin ya gitu. Tapi kalau
yang jalur fast track kita belum ada karena kita belum mempunyai S2 gitu ya. Nah, itu update-nya Pak Asis ya, tapi ya jadi setidaknya sudah bisa mendapatkan beasiswa fresh graduate ya, karena yang sudah kemarin per September itu ada 2 yang sekarang ini mendapatkan beasiswa fresh graduate gitu ya. Gitu. Itu Bapak Asis update-nya nggih. Terima kasih Bapak. Nama saya Nurman. Orang tua wali dari Aurelia. Bapak langsung konek-konekan gitu kan. Ternyata Bapak dosen wali. Atas kesempatannya. Dan dalam kesempatan ini saya menyemangati diri saya maupun orang tua wali semua Pak ya. Kebetulan saya di swasta, di perusahaan swasta nasional. Gitu. Saya punya anak buah administrasi itu dari jurusan statistika juga, dari D3 statistik. Jadi sebetulnya statistik ini memang sangat berkembang sekali ilmunya. Di administrasi pun juga diperlukan. Saya sangat enjoy punya anak buah itu karena kecuali ilmu administrasinya, dia dapat juga bagaimana, karena di perusahaan saat ini memang sangat diperlukan bagaimana kita bisa mengolah data. Karena dengan mengolah data, kita bisa menentukan suatu strategi. Bisa strategi market, bisa strategi penjualan, maupun di internal kita juga. Jadi memang sekarang sekali lagi sangat betul sekali bahwa pengolahan data itu adalah penunjang bagaimana strategi kita ke depannya. Termasuk menyemangati anak saya pun agar bisa masuk ke jurusan sini. Gitu. Walaupun awalnya ini pilihan kedua Bapak. Jadi pilihan pertama itu dia suka jurusan yang berbau biologi. Ternyata diterima di jurusan kedua. Ya saya semangati juga bahwa ini mungkin sudah berdasarkan passion dari ilmu nilai-nilai kamu yang kemarin di mana fisika sama matematikanya itu nilainya bagus. Padahal ini adalah pilihan kedua. Jadi menurut saya memang ITS pun juga sudah menjuruskan sesuai dengan kemampuan dari anak itu juga. Gitu. Jadi saya semangati juga Pak. Walaupun awalnya juga, waduh, kenapa kok tidak pilihan pertama sesuai dengan keinginan dia. Tapi saya semangati, ya ini sesuai dengan kemampuan kamu. Karena di biologinya mungkin juga agak di bawah memang. Dimana fisika sama matematikanya nilainya bagus. Jadi saya semangati juga, walaupun memang ada kurang seretnya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai semangat lagi untuk lebih belajarnya. Kita pun juga monitor juga. Jadi memang kita memang harus dekat sama anak ya Pak ya, karena memang perkembangan juga sangat luar biasa gitu. Itu yang berhubungan dengan kita menyemangati bagaimana anak kita. Ini pun tadi juga udah pesen suruh fotokan ruangan kelasnya gitu Pak. Jadi juga pengen sekali untuk tetap muka juga gitu loh. Ya, tadi ya nanti fotokan ruangan kelasnya. Jadi dia pun juga pengen sekali untuk segera tatap muka gitu kan. Tapi ya apapun kita juga ngikutin aja bagaimana peraturan maupun solusi yang dalam masalah pandemi ini, karena memang kita lebih mengutamakan nilai kesehatan dan kedepannya seperti apa gitu. Yang berhubungan dengan ini Bapak, tadi ada TOEFL Pak ya, alhamdulillah kemarin anak saya belum lulus Pak, nilainya masih di angka 450, kurang sedikit, kalau tadi batas minimal kan 477 gitu. Tapi memang kedepannya kalau bisa sampai 500 gitu. Mungkin pertanyaan saya, mungkin apa kiat-kiat yang bisa kita lakukan orang tua maupun anak agar bisa TOEFL-nya jika memang bisa bagus. Ya kami sadari kemarin memang kita pun belum pernah, anak saya itu saya leskan di bimbingan belajar yang khusus bahasa Inggris. Itu belum pernah. Jadi memang sifatnya masih belajar otodidak. Ya alhamdulillah nilainya sudah di angka 450. Itu pertama. Apa kiat-kiatnya gitu. Yang kedua tadi juga disonding sama Bapak, masalah kita keluar, mengeksplor diri kita keluar, yaitu dengan adanya lomba-lomba. Ya mungkin saya nggak tahu saat ini seperti apa, mungkin juga bisa dipacu teman-teman atau anak didik itu
di-share lomba-lomba yang memang berkaitan dengan disiplin ilmunya, Bapak. Jadi mungkin pihak kampus juga aktif menginformasikan ke anak didik agar bisa mengikuti gitu. Kadang-kadang mereka tidak tahu di mana lombanya dan sebagainya. Jadi agar dipacu, karena kalau di perusahaan memang kalau ilmu kuliah textbook aja lah kasaran gitu ya. Tapi bagaimana dia bisa mengeksplor keluar itu sangat dihargai di perusahaan. Lebih sangat dihargai karena itu ibaratnya kita sudah tidak jago kandang lagi. Tapi kalau kita bisa mendapatkan suatu apresiasi dari lomba-lomba itu kan kita jago di luar juga lah, bukan jago kandang lagi, tapi kita harus jago di luar. Itu menurut saya sangat diperlukan di dunia perusahaan saat ini gitu ya. Mungkin itu aja dari kami Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak. Jadi terkait dengan kiat-kiat untuk meningkatkan nilai TOEFL ya. Jadi di pusat bahasa ITS ya, itu selalu dibuka kesempatan untuk kursus TOEFL. Jadi ada ya, jadi nanti ya kebetulan gedungnya dekat dengan Statistika Bisnis Pak. Ya, jadi tinggal nyebrang saja kalau jadi tinggal aja lihat pengumuman nanti kapan mulai, kemudian berapa lama dan seterusnya. Itu salah satu kiat untuk meningkatkan nilai TOEFL-nya. Ya, mudah-mudahan saya berharap nilainya itu bisa di atas 500. Jadi persaingannya itu kan lebih mudah kalau. Nah, kemudian terkait lomba, jadi pada umumnya yang disampaikan ke mahasiswa itu lomba-lomba yang ada kaitannya dengan bidang ilmunya. Jadi seperti saya contohkan tadi, jadi istilahnya lomba terkait dengan kombinatorik, kemudian proses stokastik. Nah, kemudian yang sekarang ini lagi berjalan itu adalah lomba Satria Data. Nah, kebetulan ketua untuk pengelolaan ini adalah dari Departemen Statistika Bisnis Bu Azizah ya. Jadi itu ada beberapa lomba, salah satunya itu adalah infografis, kemudian big data analisis dan yang lain-lain. Jadi mulai di semester 1 itu sudah dikenalkan beberapa lomba yang kaitannya dengan bidang ilmu. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan untuk yang juara di Universitas Brawijaya itu juga masih ada kaitannya dengan bidang ilmu statistik. Nah, itu yang kita sampaikan. Kalau yang terkait atau tidak ada kaitannya dengan bidang ilmu, mereka akan bisa cari sendiri. Jadi sesuai dengan passion masing-masing kan. Jadi kita memang mendorong untuk yang ada kaitannya dengan bidang ilmu. Untuk terkait dengan lomba. Jadi mereka bisa mengeksplor kemampuan dia. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, menambahkan betul Pak. Jadi nanti adik-adik bisa kursus di UPT Bahasa. Biasanya ada ketentuan misalkan berapa orang. Nanti bisa saja adik-adik itu mengorganisir teman-temannya untuk sama kursus di UPT Bahasa gitu ya. Nah, jadi kalau bisa di semester-semester awal ini sudah karena kuliah ini relatif masih agak ringan ya, nanti itu bisa energinya bisa diarahkan untuk mengejar nilai TOEFL ini. Mumpung masih awal misalkan di transisi liburan ya. Jadi ini ya, jadi kalau di semester gasal ini liburannya tidak terlalu lama Bapak, jadi mungkin 2-3 minggu. Nah, nanti kalau di semester genap itu Bapak, di sekitar pergantian tahun ajaran itu liburnya bisa 2-3 bulan. Karena kan Juni akhir Mei awal Juni sudah selesai. Juli sudah full libur, Agustus paling baru akhir masuk kuliah. Jadi liburnya di pergantian tahun ajaran itu 2-3 bulan. Nah, ini bisa dimanfaatkan.
bisa dimanfaatkan. Gitu ya. Ya, bisa dimanfaatkan untuk kursus bisa. Itu ada paket-paketnya Pak. Nanti bisa di browsing sendiri di jadi saya itu sering menekankan ke anak-anak itu Bapak. Jadi kalau saya memberi sambutan itu saya dorong ini loh. Kamu itu di semester 2 ketiga itu waktunya sangat longgar. Jadi libur 2-3 bulan. Nah, ini kalau tidak dimanfaatkan kan mubazir ya. Nah, itu kalau bisa dimanfaatkan untuk belajar TOEFL itu akan sangat membantu sekali. Jadi ya mohon Bapak Ibu bisa ini ya, maksudnya anak-anak itu kan sudah relatif dewasa, jadi dipaksa untuk hal yang baik dalam hal ini belajar. Itu kan memang investasinya adik-adik itu sekarang itu ya belajar itu, investasi yang paling berharga itu ya belajar itu, belajar apa saja. Jadi penyampaian masih mahasiswa ya belajar apa saja. Nah, khusus TOEFL itu bisa di tahun-tahun awal ya. Jadi semester 2 ketiga itu diperlukan ya, itu bisa dimanfaatkan. Kalau untuk lomba itu banyak Pak, nanti biasanya di-share, kalau di grup itu sering di-share, lomba itu banyak, jadi kalau lomba itu banyak ya. Itu Pak nggih, Pak Lukman. Wih, matur nuwun tadi Pak Lukman insight-nya ya di perusahaan ya. Nah, ini ada di chat, ini tentang kuliahan, untuk perkuliahan semester ini sebenarnya sudah hybrid Bapak Ibu, jadi di semester 1 itu seperti kuliah saya program komputer itu sudah hybrid ya, tapi tidak sepenuhnya. Jadi saya Rabu pagi sama Kamis itu hybrid, jadi ada yang di kampus, ada yang online, itu hibridnya itu. Peluang terapan juga ya, maaf ya, peluang terapan itu juga ya. Ketentuannya berapa persen dari kapasitas ruangan Mas Hendi? 50%. Tapi sekarang masih sedikit sekali Bu. Jadi ya. Untuk mata kuliah peluang terapan itu pesertanya hanya sekitar 12. Ya. Jadi kalau kapasitas ruangan ini itu sekitar 40, jadi masih perlu tambahan yang cukup ya. Ya. Nah kemudian mungkin saya tambahkan terkait dengan untuk peningkatan nilai TOEFL tadi ya. Jadi selain di UPT Bahasa, ada unit kegiatan kemahasiswaan yang terkait bahasa asing. Jadi biasanya mahasiswa yang suka dengan bahasa itu bergabung satu unit kegiatan ya tingkat IFLS. Nah, IFLS itu kepanjangan apa saya juga nggak ngerti. Ya. Jadi ya mereka bisa bergabung di unit kegiatan itu sehingga nanti putra bapak ibu bisa berkomunikasi secara intens menggunakan bahasa-bahasa yang mereka sukai. Ada yang mungkin bahasa Korea, sekarang yang lagi ngetren itu bahasa Korea ibu bapak ibu ya. Jadi karena booming K-pop-nya. Ya, jadi ada yang bahasa Jepang, ada bahasa Rusia. Jadi putra bapak ibu bisa bergabung di unit kegiatan yang namanya IFLS. Termasuk unit kegiatan kemahasiswaan UKM juga. Jadi sebagai ilustrasi misalkan yang saya tahu itu adalah bahasa Korea. Jadi mereka belajar audidak kemudian diskusi dengan menggunakan bahasa Korea. Jadi untuk sekretariatnya, jadi kalau Bapak Ibu ke kampus ya, kemudian ada masjid ITS, kemudian seberang masjid ITS itu ada gedung gitu. Nah, itu adalah sekretariat kemahasiswaan di situ. Seberangnya Bu. Jadi dekat parkiran sepeda motor itu. Ya.
seberangnya apa? BNI. Lapangan bukan yang BNI, seberangnya BNI, sebelahnya BNI. Seputaran. Itu adalah sekretariat kemahasiswaan. Jadi semua UKM ngumpul di situ. Mau apa? UKM apa? Yang paduan suara, kemudian olahraga itu ngumpul di situ semua. Jadi nanti tinggal aja lihat mana yang ingin dikunjungi, nah nanti bisa diskusi. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Ini ada dari Pak Agus. Ya, untuk Bu Nur Hasanah begitu Bu ya. Jadi dan untuk Bapak Bu yang lain, jadi semester ini sudah 2 mata kuliah yang ya hybrid ya, ada offline, ada online. Kemudian dari Pak Agus Yudono, apakah ada kerjasama? Oke. Kalau kerjasama untuk penyaluran itu kita tidak ada Bapak Ibu, karena perusahaan itu seringkali merasa berat ya ikatan. Tapi kalau magang, insya Allah kita ada beberapa ya. Jadi kalau magang, ya beberapa itu sudah menerima dari kita. Jadi ada bisa kita yang berminat itu bisa sampaikan ke sana. Gitu. Nyari sendiri boleh ya, nyari sendiri boleh. Oke, ini dari Bu Eni. Oke, ya Bu, insya Allah nanti kita akan berusaha untuk memotivasi ya adik-adik ini untuk terus semangat belajar gitu. Oke, dari di chat itu tadi ada seperti ada yang resen tadi silakan, atau ada lagi silakan ya. Oh ya, ya silakan Bapak. Halo. Halo. Bisa dengar Pak? Silakan Pak Wasit. Oke, baik ya. Kebetulan dari Papua agak jaringan tidak bagus. Mudah-mudahan suara saya bisa jelas. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami sebagai orang tua mahasiswa statistika bisnis ITS ini. Ada beberapa hal barangkali yang ingin saya tanyakan ataupun konfirmasi dari pihak ITS barangkali. Yang pertama yang ingin saya komentari dulu terkait kelulusan mahasiswa, memang banyak tidak bisa lulus tepat waktu karena selembar sertifikat TOEFL yang Bapak bahas dari tadi banyak saya lihat di situ. Memang di mana-mana juga saya lihat bukan hanya di ITS, gara-gara secari kertas kelulusan TOEFL ini banyak mahasiswa tidak bisa lulus tepat waktu, bahkan mahasiswa yang bersangkutan sampai berulang-ulang 2, 3, 4 kali tes tidak lulus TOEFL-nya, sehingga ya secara keseluruhan dia dianggap dia tidak lulus. Nah, barangkali strateginya barangkali yang ingin saya sampaikan bisa mengikutkan di yang Bapak sampaikan tadi di UPT Bahasa. Kalau bisa juga ini Pak, ini saran saya, tes kan barangkali di UPT Bahasa itu kan ada per minggu ataupun per bulan disediakan tesnya, jadi mahasiswa yang bersangkutan bisa mengikuti tes, ketika gagal minggu ini, minggu depan bisa ikut lagi begitu. Nah, sebelum tes ini barangkali diberikan kursus singkat lah barangkali begitu, strategi-strategi meningkatkan TOEFL di dalam kursusnya itu. Mungkin ada ahli bahasanya lah mungkin diapakan di situ. Barangkali kalau masalah biayanya yang jelas mungkin orang tua yang bersangkutan yang akan membiayai. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ada satu slide tadi yang bulatan-bulatan tadi, bahwa mahasiswa yang bersangkutan bisa cepat lulus atau apa tadi judul slide itu,
ada 3 sudut yang harus bersatu di situ, orang tua, kampus, dan mahasiswa. Nah, bagi kami orang tua wali ini, kalau bisa masing-masing mahasiswa itu, seperti saya saat ini, walinya salah satu mahasiswa, saya belum tahu siapa walinya. Mungkin nanti bisa di-share-kan mungkin walinya siapa, sehingga tanpa diketahui mahasiswa yang bersangkutan, kita bisa komunikasi dengan wali untuk mensupport anak kita untuk kuliah tetap semangat dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada juga slide untuk semester 7 kalau tidak salah itu mahasiswa dimagangkan atau di apa tadi kalau tidak salah itu. Nah, magang ini nanti katakanlah di luar Jawa ataupun di luar Jawa Timur. Nah, ini prosesnya ini seperti apa nantinya? Apakah seluruh biaya dan lain sebagainya dibebankan kepada orang tua? Kalau tidak salah dengar tadi, yang difasilitasi hanya transportasi. Nah, di luar itu seperti apa? Belum ada gambaran tadi. Contohnya katakanlah magang di Bank Indonesia di Jakarta, begitu contohnya. Nah, semua proses apanya itu difasilitasi kah, atau memang kita yang cari, atau terkait biayanya kita yang mengakomodir semua terkait proses magangnya selama semester 7 ini di Jakarta atau di Bank Indonesia, contohnya seperti itu, ataupun di perusahaan mana lah contohnya seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Keempat ini ya yang terakhir tadi yang dari pihak ITS sampaikan, belum ada artinya mitra untuk nantinya menampung anak-anak lulusan statistika ini. Barangkali mungkin ya mungkin bahasa pemasarannya itu ini fakultas bisnis ini mungkin bisa semakin digaungkan begitu, semakin diperkenalkan, sehingga nantinya anak-anak ITS yang lulus ini jadi bukan rebutan, artinya jadi diminati oleh banyak para pihak begitu. Walaupun tadi sudah disebutkan banyak perusahaan, industri, dan perbankan, bahkan pemerintah, tapi kan di pihak lain kan banyak juga fakultas ini ada seperti statistik sendiri, sekolahnya ada, ataupun universitas lain juga ada. Nah, maksud saya yang pihak ITS sendiri mungkin barangkali bisa menggaungkan jurusan atau fakultas ini, ya jurusan yang sangat ya berkualitas, berbobot, dan lain sebagainya lah, kira-kira begitu, supaya lulusannya nanti bisa diserap dengan cepat, dan bahkan mungkin sebelum lulus mungkin sudah ada beberapa atau perusahaan untuk ingin merekrut, kira-kira seperti itu. Mungkin itu saja dari kami yang perlu saya ingin apakan tadi. Mungkin komunikasi kita dengan walinya siapa, mungkin bisa berbagi nanti kontaknya atau apanya lah begitu. Mungkin itu saja Pak yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kami sampaikan terima kasih Bapak Ibu sekalian dari ITS atas undangan yang diberikan kepada kami selaku wali mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Adnin, saya wali dari mahasiswa atas nama Diba Nabil, ya, yang sudah mungkin beberapa kali juga sudah pernah ikut hybrid Pak. Jadi Senin sama Rabu kalau nggak salah ya, itu beberapa kesempatan anak saya sudah ikut hybrid, dan juga saya dorong untuk segera ikut juga, karena memang saya pikir dengan offline mungkin jauh lebih efektif daripada secara online, meskipun online juga ada ini juga ya baik juga. Dan pertama, yang kedua yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ini Pak. Kalau kita lihat beberapa perusahaan hampir semuanya sudah mengenal siapa itu ITS ya. Apa itu ITS? Sebagian besar alumni-alumninya juga cukup banyak tersebar di berbagai macam perusahaan, baik swasta maupun di pemerintahan. Dan saya pikir nama ITS juga cukup besar sekali. Cuman yang dicanangkan begini Pak. Beberapa perusahaan mungkin di pemerintahan terkait dengan masalah akreditasi Pak. Akreditasi terkadang mereka melihat daripada perusahaan yang mungkin mempunyai nilai akreditasi A yang mereka akan hire sebagai karyawan dan sebagainya.
untuk yang di statika bisnis ini kira-kira untuk akreditasinya apa Pak? Mohon maaf saya juga masih belum paham mengenai kondisi itu. Kira-kira itu Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Washington dan Pak Amin ya. Jadi baik Pak, untuk TOEFL itu gini Pak, jadi kalau adik-adik di akhir itu kalau sudah berkali-kali ikut tes ya biasanya diluluskan. Biasanya diluluskan kalau sudah berkali-kali ikut tes itu ya. Jadi tidak sampai gara-gara TOEFL terus itu tidak ya, tapi pada umumnya ya karena mahasiswa itu kadang macam-macam ya. Cuman kalau dari saya sendiri, kalau sudah beberapa kali ikut tes itu ada afirmasi diluluskan ya. Tapi itu program khusus, jadi program khusus untuk mahasiswa yang mau yudisium, gitu, mau lulus. Nah itu ada program khusus seperti itu. Jadi ya nilainya afirmasi. Gitu ya. Baik untuk mahasiswa wali, untuk dosen wali tadi itu nanti Bapak coba bisa akses di My ETS Wali. Nanti di situ ada informasi dosen walinya siapa begitu ya. Nanti bisa diperiksa di situ. Kemudian kalau untuk magang itu kalau dari departemen tidak ada Bapak Ibu, jadi nanti adik-adik ya kalau misalkan magang, kalau untuk magang lokasinya itu bebas ya, jadi dimanapun bebas. Nanti ada prosedur administrasi yang harus diikuti. Nah, hanya dari departemen tidak menyediakan biaya untuk transportasi dan akomodasi. Jadi diserahkan ke yang bersangkutan. Namun kalau beruntung itu bisa mendapatkan bantuan transportasi dan akomodasi dari perusahaan ya. Jadi misalkan kalau misalkan di Bank Indonesia itu kemungkinan dapat. Gitu ya. Jadi karena kondisinya begitu nanti adik-adik bisa menyesuaikan ya lokasi magangnya gitu. Jadi sehingga untuk biaya transportasi dan akomodasi tidak terlalu kalau untuk mitra menampung memang belum ada Bapak Ibu, tapi kita secara tapi begini, jadi dari pengalaman itu biasanya mereka tidak menampung, tapi seringkali kalau memerlukan alumni itu mereka akan kirim surat ke kita. Nah, itu kita kirim ke adik-adik itu ya. Karena biasanya perusahaan itu kalau misalkan perjanjian menampung itu biasanya mereka tidak berani karena merasa terikat ya, dan juga situasinya seperti ini ya, sehingga mereka inginnya fleksibel. Tapi kalau magang itu mereka kebanyakan welcome ya selama slot mereka itu masih ada. Nah, namun mereka biasanya kalau perlu staf baru biasa akan kontak ke kita ya. Jadi surat atau dan jenisnya. Oke. Baik Bapak, untuk akreditasi program studi kita akreditasinya baik Bapak. Nah, kalau ITS kan A ya. Kalau kita akreditasinya baik. Infonya begitu Pak. Untuk tambahan dari Terima kasih. Saya tambahkan terkait dengan kegiatan magang. Jadi ada mahasiswa bimbingan saya, dia mencari sendiri lokasi magangnya, dan kemudian juga daftar yang NBKM itu, jadi yang diselenggarakan oleh kementerian. Nah kemudian dia sudah magang selama 3 bulan. Ya. Nah kemudian dapat pengumuman kalau dia juga diterima yang di programnya kementerian itu. Dia magang di Bank BTN mulai November. Jadi ada 2 pilihan di sini. Ya. Jadi pilihan yang pertama itu terkait dengan
magang mana nanti yang dikonversi ke SKS. Karena yang di perusahaan yang dia diterima pertama nggak mungkin mundur. Karena apa? Kalau mundur kondisinya jelek. Sehingga dia harus menyelesaikan tugasnya. Nah, kemudian kalau yang di MBKM itu dia juga nggak bisa mundur. Jadi dia harus tetap melaksanakan. Sehingga dia mempunyai melakukan 2 kegiatan magang. Nah, cuman yang jadi masalah mana yang dikonversi ke SKS. Nah, saya sarankan yang dikonversi ke SKS itu yang magang yang pertama. Karena kalau dia yang dikonversi ke SKS itu magang yang pertama, otomatis untuk di semester berikutnya dia mempunyai kesempatan untuk menyelesaikan proyek akhirnya. Tetapi kalau dia yang dikonversi ke magang itu yang di Bank BTN, berarti dia nanti SKS-nya itu baru dihitung nanti di semester genapnya. Jadi semester ganjilnya dia tidak punya SKS sama sekali. Nah, di sini artinya apa? Si mahasiswa punya kebebasan untuk memilih dia mau magang di mana dan seterusnya. Kemudian terkait dengan transport tadi yang saya sampaikan itu terkait dengan kunjungan ke perusahaan. Jadi ada mata kuliah tertentu, misalkan manajemen produktivitas gitu. Nah, tidak mungkin mereka hanya kita ajari tentang kalau teorinya kita ajari, tapi kalau tidak tahu bentuk atau istilahnya itu proses yang ada di perusahaan kan kasihan. Sehingga nanti pada saat dia terjun ke pekerjaan, ya, jadi sudah lulus kerja di perusahaan, dia sudah punya bayangan. Jadi setiap semester itu ada 3 perusahaan dikaitkan dengan mata kuliah masing-masing. Ya. Misalkan manajemen produktivitas mengunjungi misalkan perusahaan A. Nah, mereka di situ nanti akan diceritakan bagaimana manajemen produktivitas yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian mata kuliah B, dia mengunjungi perusahaan apa dan seterusnya. Nah, itu yang biaya transportasinya yang ditanggung oleh departemen itu yang seperti saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, ini terakhir ya, sudah ada lagi tambahan Bapak? Oke ya. Silakan Bu ya. Ini sama dua dari jumlah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ati, orang tua dari Sabrina Siti Amalina. Matur nuwun kesempatannya untuk pertemuan wali mahasiswa baru. Begini Bapak, langsung saja karena waktu sudah mepet. Saya ingin tahu untuk kalau kita mau masuk pengen ke S2 itu syarat-syaratnya apa? Atau ada syarat-syarat tertentu misal harus mengikuti lomba-lomba atau hanya dari IPK saja? Karena begini, keponakan saya itu beberapa tahun yang lalu dia lulusan Despro ITS, kemudian dia mau ngambil S2-nya di Milan. Nah, itu syaratnya dia harus ikutin beberapa lomba sehingga dia dapat beasiswa di sana. Sekarang sudah lulus, dia sudah kembali ke Indonesia. Gitu aja Bapak. Nggih, matur nuwun sebelumnya. Silakan Bu Mila, tadi ada yang raise hand. Saya pikir sudah tidak ada waktunya lagi, Pak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali bisa bergabung dengan keluarga besar Statistika Bisnis. Salam kenal buat Bapak Ibu dosen dan juga wali murid, wali mahasiswa Statistika Bisnis semua dimanapun berada. Mungkin Pak Wahyu saya mau menambahkan tadi dari Pak Wasinten ya tadi terkait dengan vokasi Pak atau D4 ini agak kurang dikenal di dunia kerja Pak. Jadi kalau ada persyaratan pekerjaan itu kalau enggak S1, S2 atau diploma 3 itu dengan preferensi
mungkin golongan maupun tipe pekerjaan ya Pak ya, pasti kalau terus terang aja kalau D3 pasti untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu dan mungkin salary-nya jadi lebih rendah. Sedangkan untuk D4 ini jarang banget dipersyaratkan oleh pemberi kerja ataupun divisi human capital. Jadi memang kurang dikenal gitu Pak. Memang karena masih baru ya sarjana terapan ini. Mungkin lebih kepada bagaimana memperkenalkan bahwa D4 ini setara dengan S1. Jadi kalau untuk MT, program-program MT di BUMN itu S1 gitu. Jadi tidak dipersyaratkan. Kebetulan kami dari BUMN, jadi tahu bahwa persyaratannya adalah salah satunya adalah S1. Nah, ini seperti ini mungkin yang ada kerjasama untuk memperkenalkan bahwa D4 ini setara dengan sarjana terapan. Yang pertama Pak Wahyu, yang kedua terkait dengan pengambilan SKS untuk setiap semesternya, karena info dari anak saya ini adalah sudah paket, jadi anak tidak bisa ngambil lebih banyak, di mana dia berstrategi untuk supaya misalnya di akhir waktu tugas akhir dia sudah tidak banyak kuliah lagi, jadi bisa konsentrasi di TA-nya seperti waktu kita kuliah dulu atau seperti kakaknya, jadi kakaknya di saat terakhir dia nanti tinggal TA atau satu mata kuliah saja. Seperti itu mungkin memang apakah memang untuk vokasi tidak diperbolehkan untuk mengatur sendiri jumlah SKS yang diambil di setiap semesternya. Mungkin itu aja dua dari saya. Makasih. Ya, terima kasih Bu Mila dan oke, jadi kalau untuk S2 itu memang beda-beda Ibu. Jadi kalau yang S2 statistik itu umumnya persyaratannya transkrip ya, kemudian lulus tes begitu Bu. Transkrip, lulus tes, terus ya paling skor bahasa Inggris itu. Itu pun kalau tidak lulus bisa di akhir begitu Bu. Gitu. Iya, sudah memenuhi. Oke, baiklah. Untuk D4 belum dikenal betul. Memang kita dari Dirjen Diksi itu memang berusaha untuk mengenalkan sarjana terapan Bapak Ibu. Nah, kalau terkait MBKM, untuk periode ini mahasiswa kita ada 2 atau 3 yang diterima di program magang MBKM. Kebetulan saya sempat diundang oleh hostnya ya gitu. Jadi kalau dari sisi MBKM ini sebenarnya ya memang ada tidak salah tadi Bu Mila menyampaikan itu, D4 belum dikenal, tapi sekarang beberapa instansi itu sudah mulai welcome ya. Jadi seperti program MBKM itu dari periode magang sekarang itu ada 2 atau 3 mahasiswa itu yang diterima di program MBKM. Kebetulan saya pernah ikut forum dengan hostnya itu. Nah, problemnya itu begini, jadi pada saat kita tawarkan, adik-adik itu kadang enggak mau ke Jakarta, kemana-kemana itu enggak mau, pengennya itu ya dekat-dekat rumah atau dekat sini itu. Problemnya itu. Bagaimana? Iya, jadi problemnya di situ. Adik-adik itu misalkan ada magang kemarin di Departemen Kementerian Kehutanan di Jakarta itu, ya padahal ada tertulis statistika, tapi ya enggak mau, pengennya itu ya dekat-dekat sini, ada dekat orang tuanya gitu. Ya, itu ya kita sebenarnya berusaha mendorong mahasiswa untuk keluar gitu ya. Kemudian untuk SKS paket memang kita ini begini Bapak Ibu, jadi masa studi kita itu tidak bisa kurang dari 8 semester, tidak bisa, tapi kalau ada satu dan lain hal mungkin molor 1-2 masih mungkin, tapi kalau misalkan 7 semester itu enggak mungkin ya. Jadi karena sistemnya paket. Nah, jadi kalau kita memotivasi mahasiswa itu dengan paket itu dimaksimalkan ya. Jadi bisa dimaksimalkan belajarnya sehingga nilainya itu bisa punya prestasi begitu Bapak. Dan tapi kita sudah mengatur beban setiap semester itu ya terjangkau oleh adik-adik, jadi tidak terlalu berat gitu. Seperti di semester akhir itu kita sudah mengatur kuliahnya juga tidak terlalu banyak, jadi hanya beberapa mata kuliah, misalkan MKU gitu ya.
dan sejenisnya begitu, MKU, ya mata kuliah umum begitu. Ya, itu. Nah, tadi tambahan untuk akreditasi. Nah, untuk akreditasi itu kita kalau putra-putri Bapak Ibu mahasiswa 21 ya, harapannya nanti pada saat lulus itu akreditasi kita sudah meningkat Bapak Ibu ya, karena kita prodi baru ya, jadi tidak bisa berbuat banyak gitu ya. Jadi mohon doa dan dukungannya semoga nanti pada saat putra-putri Bapak Ibu selesai studi ya, itu akreditasi kita sudah perbaikan. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Ini tadi Bu Mila itu teman kuliah saya Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Bu Mila sudah mempercayakan putra-putrinya untuk di statistika bisnis ini. Demikian Bapak Ibu ya, mohon maaf ini waktunya sudah lewat 6 menit ya. Nanti selebihnya kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ya lewat link yang ada, nanti coba kita atur mekanisme komunikasi manajemen dengan Bapak Ibu semuanya begitu ya. Dari saya kurang dan lebihnya minta maaf ya. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian acara Temu Kenal Wali Maba pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Wali Maba baik yang offline maupun online. Kami mohon maaf jika ada kesalahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang hadir di sini, jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi fasilitas yang ada di Departemen Statistika Bisnis ya. Jadi bagaimana ruang kelasnya, tadi kan ada permintaan untuk difoto, monggo silahkan, kemudian juga lab-nya, jadi ini sudah disiapkan oleh Hendik. Terima kasih.